Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Fakir akan membacakan yaitu kitab Ayyuhat Tilmid, karya yaitu Al-Imam Abil Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan berkah daripada beliau, dipertemukan dengan beliau di yaumil kiamah, dan juga ikut bersama beliau, yaitu mengiringi beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak, al ilmu, adapun ilmu, bila amalin, tanpa diamalkan, yaitu al junun, junun, gila. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu kalau enggak diamalkan itu yaitu junun, ya gila. Wal amal bi ghairi ilmin la yakunu. Sedangkan amal tanpa ilmu yaitu tidak terwujud. Jadi kita mengamalkan apapun harus yaitu dengan didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan tercapai. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan suatu apapun kalau tidak diketahui ilmunya terlebih dahulu, maka ilmunya itu akan menjadi mardud, sia-sia. Amalannya ini akan menjadi sia-sia, nggak akan ada gunanya. Wa'lam, ketahuilah annal ilmah, sesungguhnya ilmu alladzi la yubdi'u kal yaum anil ma'asi wa la yu'miluka 'alil ta'at la yub'iduka aghadan an nari jahannam. Ketahuilah sesungguhnya ilmu alladzi la yub'iduka yauman anil ma'asi. Kita punya ilmu, namun la yub'iduka yauman anil ma'asi. Ilmu kita ini tidak yaitu menambah, mengurangi kemaksiatan. Kita punya ilmu kok demennya maksiat. Kita punya ilmu tidak mau menghindari maksiat misalnya. Wala yuhmiluka ala ta'at, dan juga tidak menambah ketaatan kita kepada Allah. Makanya ini yang banyak terjadi kepada para santri, ya. Makanya hati-hati, santri ini sebetulnya mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ya, santri itu terdiri dari 5 huruf, sin, nun, ta, ro, ya. Ya, sedangkan sinnya ini terdiri daripada kata satrul uyub, penutup aib. Saking istimewanya santri. Yang kedua, nunnya yaitu terdiri dari kata naibu anil ulama. Jadi calonnya, kadernya ulama. Gak ada seorang ulama tanpa nyantri dulu. Semua ulama-ulama itu awalnya jadi santri. Setelah itu baru menjadi ulama. Nun, ta, ya, taibul anid dunub. Ya, siyugjanya santri ini sudah bosan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena saking istimewanya, jangan disia-siakan kita mempunyai yaitu nama sebagai seorang santri. Taibu anid dunub, ya, ro-nya terdiri daripada raghibun ilal khair, berlomba untuk menggapai kebaikan. Jadi kalau ada perintah belajar mengaji, mestinya bersegera ini santri. Diajak sholat berjamaah, seyugjanya bersegera ini santri. Karena kalau kita di pesantren sudah tidak ada giroh lagi, tidak ada keingin lagi, kesemangatan lagi untuk berjamaah. Wa kaifa fi baiti, bagaimana nanti di rumahnya, di kampungnya kita masing-masing. Makanya yang sangat saya khawatirkan,
ini akan menjadi fitnah besar ini. Santri kalau sampai tidak bangun subuh itu akan menjadi fitnah besar nanti di kampung halamannya. Karena apa? Orang kalau sudah namanya santri itu dilihat sama orang, ya tekala kembali ke kampungnya nanti pasti dia akan membawa oleh-oleh yang namanya ilmu. Nah, kalau kita sudah dijadikan sebagai figur daripada orang di kampung kita, lalu kita tidak memberikan suatu yaitu contoh yang baik, tidak bangun subuh, tidak giroh untuk berjamaah, ya, dan sebagainya misalnya. Lalu orang beranggapan di kampungnya, ya, kalau begitu subuh ini nggak wajib sholat subuh ini berarti ya. Itu aja yang keluaran dari pesantren nggak sholat subuh, ya, fitnah besar. Makanya mesti harus kita latih. Jangan hanya bangun subuh, yaitu harus ya ditambah dengan tahajud. Santri harus begitu. Karena kalau sudah tidak ya bisa tirakat kayak begitu, tidak kamu perjuangkan kayak begitu, susah akan memperoleh ilmu yang barokah. Harus, terutama bangun subuh itu diperhatikan betul, ya. Terus tadi sin nun ta ro, ya, yasirul umri dunya wal akhirah, dikasih kemudahan urusan dunia dan akhirat. Makanya ibu-ibu kalau mau cari mantu carilah orang santri. Karena kalau punya mantu orang anak santri itu enggak rewel, rajin kalau anak santri, ya, enggak akan rewel. Kasih tahu memang dia sudah makanannya, ya. Kasih kangkung memang dia sudah langganan, apalagi dikasih ayam mesti tambah terus, ya. Dan kita mempunyai ya mantu santri ini akan membimbing, akan menuntun, yaitu daripada anak-anak kita nanti. Ada satu kisah nanti di yaumil kiamah, kalau ada orang disuruh masuk surga itu tidak mau masuk surga, bukan orang yang tidak doyan surga, itu pasti orang alim. Kenapa kita katakan begitu? Karena orang kalau punya ilmu mau masuk ke dalam surga itu masih peduli. 3 terutama yang ditanyakan. Karena tahu kalau orang sudah masuk surga bakalan keluar lagi. Beda kalau masuk neraka. Kalau masuk neraka yaitu ini proses. Karena penebusan kesalahan-kesalahan kita sewaktu dunia. Jadi kalau hukuman kita udah selesai nanti diangkat lagi, bisa masuk surga. Tapi kalau sudah masuk surga nggak akan bisa keluar lagi. Makanya kalau ada orang disuruh masuk surga nggak mau masuk surga, itu tandanya orang alim. Idza dakhala ahlil jannah al jannah fasa'alu ala salasati su'alin. Jadi tekala penduduk surga disuruh masuk ke dalam surga, maka dia menanyakan 3 hal. Pertama, apa yang ditanyakan? Aina walidayhi, mana bapak ibuku. Itu untungnya kita orang tua kalau mempunyai anak santri. Jadi anak santri banyak membantu nanti kepada orang tuanya. Aina walidayhi, mana bapak dan ibuku. Selagi bapak dan ibu kita itu masih beriman kepada Allah, masih sholat 5 waktu, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk diangkat. Malaikat tanya ngelapor kepada Allah, ya Allah, wa kaifa hadihi, ya, wa kaifa ya hadal fulan ma yadkhulu ilal jannah. Bagaimana fulan ini gak mau masuk ke dalam surga? Kenapa? Kata Allah, li'anna walidu finnar, karena bapak ibunya ada di dalam neraka. Maka kata Allah, dengan rahmatnya Allah, irfa walidayhi, angkat bapak dan ibunya. Begitu bapak dan ibunya diangkat, ayo kamu sudah masuk ke dalam surga. Masih tanya lagi, aina auladi, mana anak-anakku.
Lalu dijawab oleh malaikat, anak-anak kamu ada di dalam neraka. Selagi anak-anak kita itu masih melakukan sholat 5 waktu, beriman kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat, irfa auladi, angkat anak-anaknya. Suruh angkat. Yang ketiga, begitu sudah diangkat, dia oleh malaikat disuruh masuk ke dalam surga, masih menolak. Aina zaujati, mana istriku? Kalau yang punya istri satu, ya. Aina zauzatain, mana kedua istriku yang beristri 2? Ya. Jadi untung kalau kita ini punya mantu seorang santri, nasi diangkat, mertua ikut kebagian. Kena bagian daripada orang tua, anna walidaika salasa. Orang tua kita itu ada 3. Alladzi yuwalliduka, pertama yang menjadikan sabab lahirnya kita itu orang tua. Yang kedua alladzi yuallimuka, yang memberikan kamu ilmu, guru, itu termasuk orang tua kita. Alladzi yankahu ibnaka, yang ketiga yaitu yang dinikahi putrinya, berarti mertua. Setuju Bu punya mantu santri Bu? Setuju. Santri Al-Faharia luar biasa. Ya. Jadi hikmah daripada ilmu itu ya, kalau enggak diamalkan, ya, ilmu itu kalau agak diamalkan akan menjadi gila. Kapan ilmu diamalkan? Ta'ala wal amal dadun beramal bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu la yakunu, maka tidak akan tercapai. Ya. Jadi dijelaskan di dalam kitab, yaitu ayyuhal walad wa'lam annal ilmi alladzi la yabghidu kal yaum anil ma'asi. Jadi ilmu kapan tidak menjauhkan kita kepada maksiat, wala yuhmiluka yakni taat, dan tidak menjadikan sabab kamu bertambah taat kepada Allah, la yubiduka godan annari jahannam. Niscaya ilmu itu nanti tidak akan bisa menghalangi kamu daripada api neraka. Na'udzubillah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ilmu itu paling berhikmah. Ilmu itu meskipun sedikit asal manfaat, apalagi banyak manfaat. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum wa lam ya'tu dzarikal ayyam wal madiyatun taqulu gadan yaumal qiyamah farji'na na'mal sholihah. Itu ya. Wa idza lam ta'mal bi ilmika, apabila kamu tidak mengamalkan ilmumu, ya, al yaum, ya, pada hari ini, walam tudzarikul ayyamul madiyah, maka ya kamu tidak bisa memperbaiki ayyamul madiyah di hari kemudian, ya, taqulu godan yaumal qiyamah, maka ya kamu akan berkata nanti di yaumil qiyamah. Ini penyesalan orang kalau sudah yaitu di dalam neraka. Farji'na na'mal sholihan, kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal soleh. Itu tidak ada penyesalan seperti hanya penyesalan tekala kita nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua para pelaku maksiat itu nanti ingin kembali ke dunia memperbaiki amal-amalnya. Tapi semuanya itu sudah terlanjur, tidak akan mungkin akan bisa kembali. Fayuqalu, maka berkata, ya ahmak, wahai orang yang dungu, anta min hunak taji, kamu dari sono tadinya datang, ngapain ingin kembali lagi kamu? Anta min hunak taji, kamu dari sono datang, untuk apa minta kembali lagi? Makanya ya, di sini nasihat ini yaitu memberikan, yaitu motivasi kita agar supaya kita benar-benar mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, ilmu yang kita peroleh. Jangan sampai kita sia-siakan ilmu ini, karena ilmu ini adalah sesuatu yang akan menjadikan penyelamat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Ilmu itu akan menjadikan yaitu bekal nanti di yaumil qiyamah. Karena dengan ilmu itulah ya kita bisa beramal, dengan ilmu itulah kita bisa
melakukan suatu kebaikan. Dengan ilmu itulah kita bisa menjadi birrul walidain, yaitu menjadi seorang anak yaitu yang berbakti kepada ibu bapaknya. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Karena semakin banyak ngomong nanti takut semakin banyak kelirunya, karena keboifan dengan kejahilan kebodohan Al-Fakir. Mohon maaf sebesar-besarnya manakala apa yang Al-Fakir sampaikan ini yaitu banyak penyimpangan, banyak kekurangan, apalagi sampai menyinggung kepada yaitu hati para jamaah sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana